Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul dalam sebuah majlis yang mulia, yakni talabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, santriwan, para sepuh, para alim ulama, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Khulasah Nurul Yakin sebagaimana biasanya. Dan pada kajian saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang kelima. Namun sebelum melanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini dengan harapan kita dimudahkan dalam memahami kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sharihah, khususan ilallah al-mu'allif ala hadzal kitab Umar Abdul Jabbar Syaikhillahu. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan. Sudah ketemu semua? Di halaman berapa itu? Halaman 16. Boleh dibaca secara globalnya, nggak usah pakai makna. Siapa yang bisa? Coba. Nggak usah saling nunjuk, yuk dicoba dulu. Baca doang, baca aja. Silakan. Baca aja dulu. Ayo. 1, 2, 3. Ad-darsul khamisu. Tinggal baca doang. Ya, ada yang bisa? Faruk coba baca. Coba. Ya. Di itunya aja, nggak usah pakai makna. Kalimatnya saja. Ya, dicoba. Ya. Dicoba dulu. Ya, dibaca aja. Nggak usah pakai makna, dibaca aja. Nggak usah pakai makna. Ya, cukup, terima kasih. Nomor 1,
Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, yaitu menerangkan mubaya'atuhu radhiyallahu anhu. Kalau kemarin kita telah membahas tentang bagaimana sahabat Abu Bakar sebelum masuk Islam, bagaimana sahabat Abu Bakar ketika sudah masuk Islam, bagaimana Abu Bakar ketika menghadapi Rasulullah SAW wafat, dan sekarang kita akan membahas tentang bai'atuhu Abu Bakar, disahkannya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW, yaitu sebagai khalifah pertama. Mubaya'atuhu utawi iki iku bai'ate Abu Bakar radhiyallahu anhu, radhiya mugang-mugang ridhoni sapa Allah anhu maring sahabat Abu Bakar. Jadi ini akan membahas tentang bagaimana sahabat Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, menjadi penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1, ba'da wafati Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'da wafati ing dalam sewise wafate Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtama'al ansoru, ijtama'a pada kumpul al-angsoru, sopo al-angsoru piro-piro sahabat Ansor, fi kubbati ing dalam kubah, tu'rofu kang biasa disebut bisa kifati, kelawan tempat kumpul, kelawan tempat musyawarah Bani Sa'idah, Bani Sa'idah, kaum Bani Sa'idah, lil mufawadatu, karena ngrempugaken fiman ing dalem wong yatawalla kang bisa ngganteni sapa man al khilafata ing dalem kepemimpinan. Karena kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka pada saat itu terjadilah kekosongan pemimpin. Kekosongan pemimpin itu kaum Ansor memiliki ide lebih awal untuk mencari penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali muncul ide untuk mengisi posisi kekhalifahan itu adalah kaum Ansor. Fi man yatawallal khilafah, yang memiliki ide pertama kali untuk mengisi kekosongan khilafah itu adalah kaum Ansor. Sampai tahu nggak kaum Ansor itu siapa? Kaum Ansor itu adalah umat Islam yang berada di Madinah. Nah, dalam kelompok pada saat Rasulullah SAW masih hidup itu ada dua, ada muhajirin, ada ansor. Nah, yang sudah disebutkan tadi adalah ansor. Apa itu muhajirin? Sementara muhajirinnya itu adalah orang Islam yang berasal dari Mekah, yang kemudian ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Nah, sesampainya di Madinah ini mereka disambut dengan hangat dan dilindungi oleh kaum Ansor. Nah, inilah yang dimaksudkan kaum Ansor, itu adalah umat Islam yang berada di Madinah yang melindungi kaum muhajirin datang dari Mekah menuju Madinah. Kok kenapa bisa hijrah seperti itu?
Ada yang tahu alasannya kenapa? Bukannya Rasulullah itu adalah orang Mekah, kenapa harus pindah ke Madinah? Karena memang pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan Rasulullah harus menetap di Mekah pada saat itu. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy sudah semakin ganas, sudah semakin ingin membunuh Rasulullah. Coba bayangkan oleh sampean, selama 13 tahun umat Islam berdakwah, Rasulullah berdakwah. Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Semakin hari semakin banyak pengikutnya, semakin tahun semakin banyak, semakin pesat wilayahnya, dan hampir bahkan sampai ke Madinah, hampir seluruh suku-suku yang ada di Madinah memeluk Islam semuanya. Melihat kondisi seperti ini, orang-orang kafir Quraisy semakin benci sama Rasulullah, sehingga pada puncaknya memiliki kesepakatan untuk membunuh Rasul pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Kronologinya adalah bagaimana? Ketika Rasulullah mau hijrah, itu pun tidak sekonyong-konyong sekaligus, tapi bertahap. Umatnya dulu, kemudian baru Rasulullah bersama Abu Bakar dan bersama Sayyidina Ali adalah orang yang terakhir meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dan sungguh luar biasa, untuk meninggalkan kota Mekah ini Rasulullah begitu dihadapi dengan tantangan yang hebat, di mana pada malam hari ketika mau hijrah, rencana pembunuhan itu sudah semakin matang dan rumah Rasulullah dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang pemuda-pemuda kafir Quraisy yang gagah mengepung rumah Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tahu bahwa pada malam itu akan dibunuh, maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di ranjangnya Rasulullah. Itu rumah dikepung, dan Sayyidina Ali menggantikan posisi Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar keluar rumah. Subhanallah, apa yang terjadi saudara-saudara? Rasulullah keluar rumahnya, padahal rumah itu sudah dikelilingi oleh orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk menghunus pedangnya ke dada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat Allah diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah keluar sambil menaburkan pasir sama orang-orang yang mengelilinginya, sambil membaca apa? Membaca surah Yasin ayat 9. Apa bunyinya? Ya. Innama ayat 9, Yasin ayat 9, coba. Yasin ayat 9. Wa ja'alna baina yaday, coba lihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Kalau diamalkan kamu bisa ngilang ini. Ya, Rasulullah itu keluar rumahnya sambil menaburkan pasir, membaca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Apa artinya itu? Wa ja'alna min baini aydihim, dan telah kami jadikan saddan, penutup, dinding, penghalang di depan mereka. Kemudian wa min khalfihim saddan, dan di belakangnya juga kami berikan penghalang, penutup, dinding. Fa'agsaynahum, kemudian kami tutup mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat.
Jadi apa? Rasulullah jalan, walaupun penjaga rumahnya gagah-gagah siap dengan pedang, mereka tidak bisa tadi ayat tadi. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadang fa agsaynahum fahum la yubsirun. Nanti tanya Kang Ustadz Imam, ini amalannya gimana kira-kira bisa menghilang? Bukan kitanya yang hilang, tapi kita bisa membuat penghalang terhadap mata mereka. Kalau ngilang harus kembali. Kalau hilang, kalau kembali ketemu, kalau nggak ketemu gimana? Hilang selamanya. Tapi dijadikan penghalang. Mata mereka ditutup, mata mereka diberikan saddan, diberikan sekat sehingga tidak bisa melihat. Subhanallah. Selamatlah, dan perjalanannya itu pun ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan semakin penasaran kan, begitu Rasulullah keluar, ditunggu sampai tengah malam gak keluar juga, akhirnya rumah Rasulullah didobrak. Begitu dobrak, apa yang dilihat? Ternyata yang ditemui siapa? Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah selamat, Sayyidina Ali gak jadi dibunuh. Karena bukan sasarannya kan. Pembunuh profesional kalau bukan sasaran, walaupun ada di depan mata gak jadi. Selesai. Marah nih rombongan Abu Jahal nih, Abu Lahab, rombongan kafir Quraisy nih marah. Rasa penasaran, lari ke rumah Abu Bakar. Jangan-jangan ini Rasulullah ada di rumah Abu Bakar. Setelah dari rumah Rasulullah langsung menuju rumah Abu Bakar. Di sana ada putrinya Abu Bakar yang bernama siapa? Asma bin Abu Bakar, binti Abu Bakar. Sampai di sana tidak ada Rasulullah, dan ketika ditanya Asmanya juga tidak menjawab, bahkan sampai ditempeling itu Asma oleh Abu Jahal, tetap kukuh tidak menjawab. Akhirnya ngejar Rasulullah, tapi Rasulullah bukan mengambil jalan yang biasa dilalui ke arah Madinah, cari jalan lain, sehingga tidak ketemu, dan sampailah Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur. Di Gua Sur itu bersembunyi sekira 3 hari di Gua Sur itu. Karena Rasulullah dan Abu Bakar sudah menebak, ini kalau jalan yang biasa dilalui ke Madinah ini akan ketemu dan akan dikejar, tapi Rasulullah mengambil jalan lain yang tidak biasa dilalui untuk menuju Madinah. Sampailah ke Gua Sur. Dan Gua Sur itu dari Madinah sekitar 7 kilometer. Selama di sana, dan uniknya selama 2-3 hari itu di Gua Sur, yang nyuplai makanan itu siapa? Yang nyuplai makanan itu adalah Abdullah bin Abu Bakar juga yang menyuplai makanannya. Tapi enggak serta-merta seperti orang bawa makanan ngirim ya, enggak bisa. Dikelabui dengan sambil angon wedus. Abdullah bin Abu Bakar ini enda-enda bari angon wedus marani Gua Sur bari gawa panganan kanggo Abu Bakar dan Kanjeng Nabi selama 3 hari. Setelah melihat kondisi sudah aman, gelagatnya kafir Quraisy sudah meredup, akhirnya baru keluar dari Gua Sur menuju Madinah. Dan sampai Madinah, begitu antusias orang-orang Madinah, di sana telah berkumpul orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor menyambut kedatangan Rasulullah. Kemudian disambut dengan Tola'al badru alaina. Itu kan? Ya, disambut dengan sukacita. Itulah kronologi kenapa ada kaum Muhajirin, kenapa ada kaum Ansor. Itulah kronologinya. Biar tahu ya. Sekarang sudah paham kan gambaran? Siapa itu kaum Ansor, siapa itu kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor itu adalah orang Islam yang berada di Madinah, yang melindungi
orang-orang Islam yang berasal dari Mekah. Sementara muhajirinnya adalah orang-orang Islam yang berada di Mekah yang berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah istilah hijrah. Hijrah itu berpindah. Hijrah. Kita hijrah yuk. Ya, bukan hijrah dari sini ke sana. Tapi bisa juga sih namanya juga hijrah. Pindah kan. Tapi kalau hijrahnya Rasulullah adalah merubah lingkungan dari yang tidak baik kepada lingkungan yang baik. Lanjut. Itu sepintas mengenai Ansor dan Muhajirin. Sekarang yang kedua. Faqarrara ra'yuhum ala mubaya'ati za'ihim. Faqarra mangka wis mutusaken ra'yuhum pendapatnya siapa nih? Kaum Ansor ala mubaya'atihi ing atase baiat za'ihim pemimpinnya. Jadi kaum Ansor wis baiat pemimpin sing bakal ngganti Kanjeng Nabi ku pemimpinnya dewek sing golongan kaum Ansor. Saparane saarane yaitu Sa'id bin Ubadah. Sa'id bin Ubadah. Jadi kaum Ansor itu setelah wafatnya Rasulullah sudah menyepakati Sa'id bin Ubadah sebagai khalifah. Nih ya. Jadi ini adalah versi Ansor. Khalifah versi Ansor. Nomor 3-nya jangan dipahami nomor 2-nya, langsung ke nomor 3. Walamma alimal muhajiruna walamma lan sumangsane alima ngrungu sapa al muhajiruna orang-orang muhajirin bistimaihim kelawan kumpule Ansor asra'u mangka nuli bergegas sapa muhajirin ilas sakifati ing dalem mutusaken yataqaddamahum kang ngamalak kang ningarepane hum ing muhajirin Abu Bakrin sapa Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Ubaidah lan Abu Ubaidah. Jadi ketika setelah mendengar keputusannya orang-orang kaum Ansor, itu orang-orang muhajirin bergegas menghadap siapa? Pemimpin mereka, yaitu Abu Bakar, Umar ibnu Khattab dan Abu Ubaidah. Jadi yang mendengar pertama kali keputusannya kaum Ansor itu adalah orang-orang muhajirin. Setelah mendengar keputusan kaum Ansor seperti itu, orang-orang muhajirin langsung bergegas menghadap Abu Bakar, Umar dan Ubaidah. Faqala lahum. Kemudian faqala mangka nuli ngucap lahum maring wong telu mau sapa al Ansoru kaum Ansor minna amirun wa minkum amirun. Faqala mangka nuli ngucap maring sahabat lahum ketika mendengar keputusan kaum Ansor bahwa mereka sudah memiliki pemimpin, yaitu bernama siapa kaum Ansor tadi? Sa'id bin Ubadah.
Nah, kemudian mereka juga menyampaikan keputusan itu kepada muhajirin. Menyampaikan. Apa yang disampaikan? Minna amirun. Saya punya pemimpin sendiri. Kata orang Ansor. Saya punya pemimpin sendiri. Wa minkum, dan kalian muhajirin amirun, punya pemimpin juga. Jadi artinya ada dua pemimpin. Pemimpin Ansor sendiri, pemimpin muhajirin sendiri. Wastaddal jadali wahtilafi. Maka dengan demikian akan muncullah perselisihan dan pertengkaran. Sudah pasti kan? Walaupun satu rumah pemimpinnya dua, pasti ribut. Kamu di rumah sering terjadi rebutan kecil orang tua kalian? Ibu punya ide begini, bapak punya ide begini, kedua-duanya saling menguatkan ide. Akhirnya tidak terjadi kesepakatan, ributlah, bertengkarlah, ya kan? Nah, ini pemimpin umat yang besar. Terjadi dua pemimpin, yaitu Ansor dan Muhajirin. Tapi itu belum disepakati, baru pendapat-pendapat mereka. Minna amirun wa minkum amirun. Saya punya pemimpin sendiri, kalian punya pemimpin sendiri. Oke lah kalau begitu. Tapi wastaddal jadali wahtilah. Jika ini diberlakukan, maka sudah dipastikan akan terjadi perkelahian dan perbedaan. Nah, kemudian lanjut kepada nomor 5. Ada yang bisa dibacakan? Kok baca? Nomor 5. Sudah. Nah, melihat situasi seperti ini ketika orang-orang Ansor memproklamirkan pemimpinnya, orang Muhajirin juga memproklamirkan pemimpinnya, maka wa khotoba, maka nuli khutbah sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, khutbatan bayyinah, khutbah yang jelas, fihal huda, fiha ing dalem khutbah al hadafa, ada petunjuk, al asma, al hadafal asma, ada petunjuk, min ja'lil khilafi ing dalam dari perbedaan, li Quraisyin, terhadap orang-orang Quraisy. Melihat situasi seperti itu, kemudian sahabat Abu Bakar berkhutbah. Apa isi khutbahnya? Nahnul umara'u wa antum wuzara'u wa la yadinul arabu illa li Quraisyin. Itu isi khutbahnya sahabat Abu Bakar. Nahnu utawi kita iku al umara'u, memiliki piro-piro pemimpin, wa antum lan utawi sampean kabeh iku al wuzara'u, nduweni piro-piro menteri, wala yadinu lan orana agama al urabu, sapa al urabu wong Arab, illa li Quraisyin, kecuali wong Quraisy. Wa qad raditu, lan teman-teman ridho sapa ingsun, lakum kadue sampean kabeh, ahada hadaini,
salah sewijine hadaini rajulaini ikilah wong loro, yakni Umar bin Khattab wa Aba Ubaidah. Jare Sayyidina Abu Bakar, kita memiliki banyak pemimpin, juga memiliki banyak para pembantu pemimpin. Dalam hal ini menteri-menteri atau pemimpin wilayah, wuzara. Tidak ada agama bagi orang Arab kecuali yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Saya merasa ikhlas dan ridho kalau di antara dua orang ini, siapa dua orang itu? Umar dan siapa tadi? Abu Ubaidah. Itu dijadikan pemimpin. Silahkan dipilih di antara mereka. Nah, melihat khutbahnya Umar ini, maka fanahado mangka nuli bangkit sapa Umar, Sayyidina Umar wahasaman nizaa, berdiri, wa madda yadahu, kemudian usul. Setelah di tengah-tengah khutbahnya Abu Bakar itu, Umar berdiri dan mengangkat tangan. Kalau istilah orang sekarang dinamakan dengan interupsi. Ya, nanti dulu interupsi. Karena dirinya mau dijadikan sebagai pemimpin. Sudahlah, daripada ribut-ribut, kita jadikan pemimpin satu, jadikan menteri satu, yaitu Umar dan sahabat Ubaidah. Sahabat Ubaidah. Nah, di tengah-tengah khutbah itu sahabat Umar interupsi. Apa interupsinya? Li Abi Bakrin faba ya'uhu wa tabi'ahul hadirun. Nah, belum sampai selesai ngomongnya sahabat Abu Bakar, tiba-tiba Umar berdiri berbicara dengan lantang. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Umar? Li Abi Bakrin fabaya'uhu wa tabi'ahul hadirun. Yang dikatakan, bagaimana kalau Abu Bakar saja yang diangkat jadi pemimpin dan dibaiat? Kemudian wa tabi'ahul hadirun, kemudian diikuti oleh para hadirin yang hadir di situ. Jadi pendeknya begini, ketika dua golongan sedang mempeributkan kepemimpinan, Ansor dan Muhajirin, Abu Bakar kemudian ngucap, aja ribut-ribut, wis dadak nawong loro kien bae, Umar karo Abu Ubaidah. Nah, ketika belum sampai ngomongnya, tiba-tiba Umar berbicara sambil berdiri, bagaimana kalau Abu Bakar saja yang dibaiat jadi pemimpin? Tiba-tiba wa tabi'ahul hadirin, orang-orang yang hadir di situ kemudian pada setuju, pada mengikuti alias ACC. Oke lah kalau begitu, kita ikut Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi begitu ya, kronologinya Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama, mengganti sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Lanjut. Wa dakhalal masjidah. Masih terus. Bisa sampai siapa? Hah? Belum. Lanjut. Wa dakhala lan mlebu sapa Abu Bakar al masjid. Apa nih? Wa bay'ahun nas lan bai'at hu ing Abu Bakar sapa annasu kabeh umat Islam
wa khotaba lan nuli khutbah fihim ing dalem nas khutbatan kelawan khutbah khassahum yang begitu menggelegar fiha ing dalem masjid alat tamasuki ing atase ngeceg fid dini ing dalem agama waro sama siasah lan mengatur strategi atau politik allati i'tazama yang bisa i'tazama mengangkat ayyuwaswasahum ing politike Abu Bakar biha kelawan siasah. Kemudian setelah dibaiat, setelah mendapatkan kesepakatan dari musyawarah tadi, perkumpulan Ansor dan Muhajirin, sahabat Abu Bakar bersama dengan umat Islam yang hadir pada saat itu masuk ke masjid kemudian membaiat Abu Bakar sebagai khalifah dan biasa khutbah atau pidato kenegaraan yang isinya adalah tentang agama dan memberikan gambaran politik pada saat itu, siasat-siasat untuk melanjutkan risalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di situ. Jadi setiap kali pergantian kepemimpinan pasti ada sedikit perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan sebuah perpecahan. Jadi oleh karena itu perbedaan itu harus dimaknai dengan sebuah persepsi ingin mengarah lebih baik. Jadi kalau langsung tunjuk enak. Tapi disitulah Allah berikan bahwa perbedaan itu adalah hikmah. Situ kan? Jangan sekelas kita, sekelas pemimpin umat saja, sekelas pemimpin negara aja pasti ada perbedaan. Di balik itu semua bahwa perbedaan itu ada hikmah yang paling baiknya. Jadi janganlah perbedaan itu dijadikan sebagai wahana untuk menjadi ajang perpecahan dan kebencian. Yakinlah bahwa di antara perbedaan itu banyak hikmahnya yang kita ambil. Seperti halnya ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Juga ada perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sampai di sini kita cukupkan. Kalau tidak ada ditanyakan, barangkali ada yang ditanyakan silakan. Cukup? Baik, boleh diskusi sambil ngobrol-ngobrol nanti setelah ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.